Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ya materi kita di bab ketiga, yaitu bab tentang integral. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu dulu, karena integral itu ada dua jenis, integral tak tentu dan integral tentu ya. Jadi hari ini khusus untuk integral tak tentu dulu kita bahas yang pertama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integral? Integral itu merupakan kebalikan. Jadi ingat ya, integral ini adalah kebalikan. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari turunan. Nah, jadi kalau kalian ingat kemarin barusan kita pelajari turunan itu kan rumusnya adalah n dikurang 1. Nah, nanti karena dia kebalikan, maka kita tetap menggunakan rumus n tapi tidak n dikurang 1. Karena dia kebalikan, maka rumusnya nanti menjadi n ditambah 1. Jadi integral ini dia berhubungan atau berkebalikan dengan materi turunan ya. Jadi kalau kalian sudah menguasai turunan, integralnya ini sudah lebih mudah karena hanya membedakan atau kebalikan dari turunan mempelajari integral ini. Jadi ingat ya, kalau turunan itu n dikurang 1, maka nanti integral itu rumusnya n ditambah 1 ya. Nah, lanjut saja. Jadi integral itu simbolnya itu seperti ini ya. Jadi kayak huruf S tapi agak panjang, jangan dibuat S begini, jangan. Jadi dia seperti ini ya, seperti itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah integral. Nanti yang membedakan integral tak tentu dengan tentu, kalau integral tak tentu, ini tak tentu, di sini tidak ada angkanya. Batas bawah dengan batas atasnya itu tidak ada angkanya. Nanti kalau sudah masuk di integral tentu, maka di sini ada angka-angka. Ada batas bawah dan batas atasnya ya. Nah, karena kita belajar tentang integral tak tentu, maka kita menggunakan rumus integral. Ini rumus umumnya ya. Rumus umum dari integral. Rumus umum integral itu integral. Jadi ini dibaca integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N ditambah 1, kemudian X N ditambah 1 ditambah C ya. Jadi kalian lihat di sini. Jadi kalau ada simbol seperti ini, berarti ini adalah integral. Kemudian AX, A ini adalah angka, X ini koefisien X, kemudian ada pangkat, kemudian ada dx. Jadi dx ini selalu ada pada saat kita belajar tentang integral ya. Kemudian sama dengan nanti hasil dari integral ini menjadi A, ini A-nya ya. A di sini berarti sini A ini biasanya angka ya. Angkanya 1 kah berapakah, pokoknya sini angka, kemudian per. Nah, di sinilah yang membedakan antara integral dengan turunan. Pada saat turunan itu n dikurang 1, pada saat integral rumusnya menjadi n ditambah 1. Jadi A jadi angka yang ada di sini per n ditambah 1, kemudian X-nya jangan lupa ditulis kembali, kemudian X tadi yang memiliki pangkat, maka n-nya ditambah dengan 1. Jangan lupa harus ada ditambah dengan C. C ini adalah konstanta. Jadi rumus integral tak tentu adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Jangan lupa C-nya ya. C itu selalu ada di belakangnya ya. Nah, jadi C-nya apa sih? Angka saja biasanya tanpa X ya. Atau ini cukup tulis pokoknya harus ada C. Dalam integral itu terakhirnya harus ada C. Sama dengan integral ini selalu ada dx-nya menyertai fungsi yang ada di sini. Jadi selalu di sini adalah fungsi. Kemarin kita belajar tentang turunan fungsi. Ini juga integral tak tentu fungsi juga, fungsi aljabar. Makanya dia menggunakan fx ya. Fx. Maka integralnya menjadi fx ya. Jadi kalau ini kita baca fungsi integral, kalau ini kita baca dengan fungsi integral umum gitu ya. Oke, kita lanjut saja pada contoh supaya lebih mudah. Contoh yang pertama yang sederhana dulu. Ada soal di sini adalah tentukan hasil dari integral 7 dx. Nah, dari sini kalian sudah melihat kan ada dx-nya. Kemudian di sini ada angka 7 saja. Karena hanya ada 7 saja, maka rumusnya menjadi integral k dx. Ini sama dengan kx ditambah c. Jadi ini adalah k saja atau konstanta saja ya. Dari k
K saja itu menjadi sama dengan KX. Jadi kita tambahin X setelah K, setelah angka. Kemudian jangan lupa ditambah C. Jadi integral 7 dx itu menjadi 7x ditambah C. Jadi 7 kita tulis di sini, kemudian kita tambahin X. Kemudian hasilnya ditambah dengan C. Jangan lupa selalu ada ditambah C. Jadi gitu ya. Jadi kalau soalnya hanya, ini kan soal sederhana saja, integral 7 dx, maka integral 7 dx ini menjadi 7x ditambah C. Ya, dari sini integralnya, maka hasilnya menjadi 7x ditambah C. Dari mana? Dari angka saja, 7. 7-nya jangan dirubah, tetap 7. Kemudian kita tambahi X, kemudian tambah C. Tambah C ini adalah integral. Oke, yang kedua, kita lanjut. Soal yang kedua, ini seperti ini ya. Tentukan lagi, disuruh menentukan integral 5x pangkat 4 dx. Nah, sekarang sudah ada nilai X-nya, sudah ada pangkatnya ya. Seperti kemarin juga turunan itu kan selalu ada pangkat, maka integral ini juga selalu ada pangkatnya. Seperti ini kan rumusnya ya, pangkat N. Nah sekarang maka hasilnya menjadi, tadi pakai rumusnya yang mana? A per N ditambah 1. Kemudian jangan lupa karena ini ada X, kita tulis lagi X-nya. Kemudian N ini, jadi pangkat ini adalah sebagai N, ini sebagai A gitu ya. Kemudian ini N-nya berarti N ditambah 1, kemudian ditambah C ya. Nah, kita ambil satu-satu. Ini kan sebagai, ini A-nya adalah 5, berarti kita tulis di sini 5 per N-nya adalah 4, berarti 4. Rumusnya ditambah 1. Kemudian terus lagi kembali X. Kemudian di sini karena ini kan ada X, 5X ya. Berarti ini adalah X-nya. X-nya memiliki pangkat, berarti kita terus lagi N. Ini kan N ya, N. Berarti N-nya adalah 4, berarti terus 4 ditambah 1. Rumus integral adalah N ditambah 1. N ditambah 1 ya. Kemudian ditambah C. C ini selalu harus ada ditulis ya. Oke, nah karena itu maka kita tulis ini 5 per 5 ya. Kemudian X pangkat 5 ditambah C. Nah karena ini 5 per 5 ini masih bisa disederhanakan, maka kita harus membaginya. 5 dibagi 5, 5 dibagi 5 adalah 1. Karena dia 1, maka tidak perlu ditulis 1x, tidak perlu ditulis 1x. Kita hanya menulis saja x, ini kan x-nya ya. Jadi 5 dibagi 5 adalah 1 tidak ibu tulis. Kemudian x, kita tulis di sini x, kemudian pangkat 5, kemudian ditambah c. Jadi hasil dari integral 5x pangkat 4 dx itu sama dengan x pangkat 5 ditambah c. Ya, itu soal yang kedua. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah integral 1 per x pangkat 3 dx. Oke, ini sekarang bentuknya itu 1 per atau seperti pecahan ya. Jadi karena ini seperti pecahan, kita jadikan dulu pecahan ini menjadi bilangan biasa ya. Jadi kita ini jadikan ini integral. Kalian sudah belajar tentang pangkat negatif ya. Nah ini dengan pangkat positif, maka kita rubah dia ya. 1 per x pangkat 3 ini kita rubah menjadi x. Karena ini seper, maka kita rubah menjadi pangkat positif. Pangkat positif menjadi pangkat negatif ya, ini kan pangkatnya positif. Jadi min pangkat 3. Jadi ambil saja ininya, satunya kita tidak ambil. Jadi kita ambil x pangkat 3 berubah menjadi x pangkat negatif 3. Karena kita rubah menjadi dx. Ini saja yang kita rubah. Jadi 1 per x pangkat 3 itu menjadi x pangkat min 3 dx. Dx lagi ya. Maka hasilnya sama dengan, nah dari sini, maka di sini kan karena ada x saja, tidak ada angka di depannya, maka anggap kita mengambil di sini angka 1. Karena ini tidak ada ya tadi ya, kita tulis di sini 1. Karena jadi kalau ada koefisien x tanpa angka di depan berarti dia angkanya 1. Kita tulis ini 1. Kemudian rumusnya 1 per n, n-nya adalah pangkat min 3, berarti n ditambah min 3 ditambah 1. Rumusnya ya, rumus integral 1 per n ditambah 1. N kita adalah min 3. Ini tulis lagi supaya kamu tidak lupa. AX pangkat n dx itu sama dengan
A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 plus C, kan begitu ya. Nah ini tadi ibu tulis di sini, karena di depan X nya tidak ada angka maka kita tulis 1, kemudian pangkatnya adalah min 3, ini pangkatnya min 3 kan adalah N ditambah 1 ditambah 1, kemudian tertulis lagi X, ini kan X nya X, kemudian ini pangkatnya adalah min 3, kemudian ditambah 1, jadi ini sama dengan yang di sini ya kan. Jangan lupa ditambah C-nya karena dia integral. Nah dari sini 1 min 3 ditambah 1, min 3 ditambah 1 sama dengan min 2, kemudian di sini X ya, X nya ya, dan min 3 tambah 1 juga adalah min 2, kemudian ditambah C ya. Nah dari sini karena ini 1 pangkat min 2, 1 per min 2 X pangkat min 2, maka kita rubah lagi pangkat negatif menjadi pangkat positif. Bagaimana hasilnya? Maka hasilnya adalah min 1 per 2X. Ini ya, ini kan 2-nya di sini, minnya taruh di luar. Ya kan, jadi tetap 1 per 2, cuman minnya taruh di sini. Kemudian X pangkat min 2 menjadi X pangkat 2, 2-nya dari sini. Ya, ditambah C. Jadi hasil dari integral 1 per X pangkat min 3 dx itu hasilnya sama dengan min 1 per 2x kuadrat ditambah C. Jadi ini kita rubah lagi. Kenapa? Karena ini kan pangkatnya negatif. Kita rubah menjadi pangkat positif. Ini pangkat positifnya. 1 per 2 kan dari sini. Kita ambil ini, taruh di bawah sini supaya dia menjadi pangkat positif kembali. Kemudian ditambah C. Jadi hari ini sudah 3 soal. Tambah satu lagi ya, tambah satu lagi biar 4 soal yang lebih mudah lagi. Soal yang keempat adalah integral 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 dx. Nah kalau kalian ini lihat kayaknya panjang, tapi cara mengerjanya tetap sama. Kita menggunakan rumus A per N ditambah X pangkat N ditambah 1. Nah jadi kita ambil satu-satu ini. Ini dulu kita ambil, kita kerjakan, kemudian ini lagi, kemudian ini lagi. Ini kan operasinya adalah penjumlahan. Jadi kita hanya mengambil satu-satu, kita kerjakan dengan menggunakan rumus A per N ditambah 1 X di pangkat N ditambah 1. Nah kita ambil dulu nih 2X pangkat 3, 2X pangkat 5 kita ambil. Berarti ini A-nya 2 per N-nya adalah 5 ditambah 1. Jangan lupa tulis X, kemudian pangkatnya juga 5 ditambah 1. Nah kalau sudah ini ditambah lagi, ditambah 3 per N-nya adalah 2 ditambah 1, kan rumusnya N ditambah 1. Jangan lupa X-nya lagi ditulis X pangkat 2 ditambah 1, N ditambah 1, dan ditambah lagi. Kalau 7 saja bagaimana? 7 tadi sudah dikasih tahu, kita tulis 7X, berarti ditambah X, dx ditambah C jadinya. Nah kalau sudah sisa tulis ini 2 per 5 ditambah 1, 6, X pangkat 6 ditambah 3 per 3, X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 7. Nah kalau sudah kalian lihat, bisa nggak ini disederhanakan? Kalau bisa kita sederhanakan. Ini maksudnya apa yang disederhanakan? Angka-angka yang ada di sini kita sederhanakan. Oh ini ternyata bisa disederhanakan. 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Dari mana 1 per 3? 2 dibagi 2, 6 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Menjadi 1 per 3 X pangkat 6 ditambah 3 dibagi 3 bisa sederhanakan, berarti dia 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, jadi kita tulis ambil ininya saja, X pangkat 3, kemudian ditambah 7X ditambah C. Ini adalah hasil dari integral 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 7 dx, hasilnya adalah sepertiga. X pangkat 6 ditambah X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 7. Oke, hari ini materinya itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.